Hai, Coach Yusa di sini. Apa kabar? Profesi menjadi seorang coach memang menjanjikan. Apalagi kalau Anda pernah mendengar, merasakan atau melihat sendiri berapa banyak penghasilan yang mereka hasilkan di luar sana. Puluhan juta, ratusan juta rupiah setiap bulannya bukanlah hal yang mustahil dan sangat mungkin. Plus keuntungan untuk mengatur waktunya sendiri. Ini membuat profesi ini semakin sangat-sangat menarik untuk Anda. Apakah Anda tertarik? Kalau iya, Anda bisa klik www.icoachyourcoach.com atau hubungi di 45878861 untuk melihat informasi detail tentang coach training yang saya akan adakan di bulan April ini. Tetapi, mari saya ingatkan, pernahkah Anda melihat yang gagal? Berapa banyak yang gagal? Jawabannya adalah banyak. Mari kita belajar dari kegagalan mereka. Ada 9 rahasia kegagalan utama yang sengaja atau tidak sengaja atau sadar tidak sadar yang dilakukan oleh coach yang gagal di luar sana. Rahasia pertama adalah seorang coach hanya fokus pada uangnya saja, hanya fokus. Garis bawahi kata hanya. Bukan berarti uang itu tidak penting, bukan berarti saya anti uang. Saya pun kalau ditanya apakah saya ingin melakukan coaching kalau tidak dibayar, jawabannya tidak. Bagaimana juga kalau Anda hanya fokus pada uangnya saja, Anda akan cenderung menerima klien siapa saja. Rahasia sukses seorang coach adalah kepintaran dan ketajaman Anda dalam menyeleksi dan memilih calon klien Anda atau klien Anda. Kegagalan nomor 2. Seorang coach menganggap coaching bisnis adalah sebuah bisnis model yang sama dengan workshop dan training. Saya tekankan, topi seorang coach berbeda dengan topi seorang trainer. Coaching adalah proses akuntabilitas dan eksplorasi diri klien, sedangkan training hanyalah satu arah. Berbeda juga dengan mentoring, berbeda juga dengan workshop, public speaking, bahkan dengan konsultan. Sangat berbeda. Coaching memiliki prinsip-prinsip yang unik yang menggabungkan segala macam teknik konsultasi, mentoring, terapi, counseling, dan ini digabungkan ke dalam prinsip-prinsip coaching. Kalau Anda tertarik menjadi seorang real coach saya ajarkan untuk mengerti bagaimana prinsip-prinsip ini. Rahasia kegagalan nomor 3 adalah seorang coach menganggap bisnis ini adalah sebuah pelayanan. Bukankah lucu? Kata-kata mereka adalah, kok kita mau bantu orang, kok kita menentukan tarif? Well, let me ask you these questions. Pertanyaannya adalah begini. Bukankah dalam setiap pelayanan sudah ada tarif tidak resmi? Meskipun ada tarif tidak resmi, tapi kita mengenal tarif tidak resmi ini. Bukankah sebaiknya Anda mengumumkan tarif Anda? Bukankah ini memperlambangkan integritas Anda sebagai seorang coach di awal hubungan Anda dengan seorang klien? Rahasia kegagalan nomor 4 adalah frustrasi ketika klien Anda stagnan atau tidak melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang seharusnya mereka lakukan untuk mencapai goal mereka. Saatnya bertanya dan refleksi kepada diri Anda sendiri untuk bertanya apakah Anda juga seseorang yang sama. Saya melihat banyak coach yang mengajarkan meditasi, tapi mereka sendiri tidak melakukan meditasi. Saya bukan mengatakan bahwa kita harus 100% sempurna, tetapi dengan Anda juga melakukan, Anda mengerti bagaimana proses yang sedang dijalankan oleh klien. Oleh karena itu, Anda bisa membantu klien itu untuk menyingkirkan hambatan dan halangan ketika mereka berjalan menuju goal mereka. Rahasia kegagalan nomor 5 adalah tidak percaya diri, tidak memiliki self-confident bahwa apa yang sebenarnya Anda lakukan ini bisa membantu bahkan merubah atau membuat transformasi kepada kehidupan klien Anda dan bahkan orang-orang yang dicintainya. Ini tentu menyangkut juga pola-pola lack of self-esteem, lack of self-confidence, atau tidak percaya pada diri Anda sebagai seorang coach. Di dalam training Coach iCoach, saya membuat Anda, mentraining Anda sedemikian rupa sehingga Anda ingin dan bahkan bisa menyadari ketidakpercayaan diri Anda dan melenyapkannya dan memulihkannya. Sehingga ketika Anda mengcoach atau melatih klien,
Anda memiliki percaya diri bahwa apa yang Anda lakukan sangatlah bermanfaat untuk diri klien dan orang yang di sekitarnya. Rahasia kegagalan nomor 6 adalah tidak melakukan coaching dengan full heart dan energy. Pernah saya mendapati beberapa orang coach sembari coaching, sembari bermain BB atau bermain SMS. Menurut saya ini tidak full heart dan tidak full energy, karena perhatian Anda tidak 100% fokus kepada klien Anda. Dan ingat, proyeksi energi Anda sangatlah berpengaruh terhadap klien Anda. Jikalau proyeksi energi Anda tidak full dan tidak murni, maka apa akibatnya untuk klien Anda? Di dalam coaching, di dalam training coach yang saya lakukan, saya mengajarkan dan mementor bagaimana kita bisa 100% memusatkan fokus dan perhatian kita pada klien di dalam sesi tersebut. Ini rahasianya yang saya akan ungkapkan di training coach nanti. Kegagalan nomor 7. Kegagalan nomor 7 adalah menggunakan satu metode saja dalam coaching. Klien tidaklah sama, semua orang berbeda dan semua orang unik. Oleh karena itu, sebagai seorang coach, Anda perlu memiliki dan mempelajari dan menguasai metode-metode yang berbeda juga untuk mengatasi dan membantu klien yang berbeda dan unik pula. Tidak semua orang ingin diperlakukan hal yang sama. Tidak semua orang ingin diberikan obat generik. Saya bukan bilang bahwa klien Anda seorang sakitan, tidak. Tetapi semua orang, semua manusia berbeda dan unik. Oleh karena itu, sebagai seorang coach, Anda akan saya ajarkan untuk mempelajari banyak teknik dan metode dalam hal melatih mereka. Rahasia kegagalan nomor 8 adalah tidak memilih atau melakukan spesialisasi. Pernahkah Anda datang ke dokter umum? Pernahkah Anda datang ke dokter spesialis? Coba bandingkan siapa yang lebih ahli dan siapa yang tarifnya lebih mahal. Kegagalan mengambil spesialisasi menuntut Anda untuk tidak fokus kepada segmentasi klien Anda. Coach yang successful adalah coach yang memiliki spesialis, ibaratnya dokter spesialis. Oleh karena itu, saya sudah mendesain training platform. Selain basic coaching training, juga Anda akan diarahkan untuk menentukan spesialisasi Anda. Ada 3 spesialisasi yang saya buat, dan ini menjadi platform umum dan menjadi platform yang sangat unik juga, di mana Anda bisa memilih spesialisasi Anda. Tanyakan kepada kami di 45878861 untuk spesialisasi training coach ini. Kalau Anda sudah mengerti dan pernah mengikuti basic coaching training, mungkin saatnya Anda menuntut atau menentukan spesialisasi Anda. Anda juga bisa mengikuti spesialisasi coach training di bulan April ini. Kegagalan nomor 9. Ini sangat penting. Oleh karena itu saya taruh di nomor terakhir supaya Anda bisa mengingatnya. Kegagalan nomor 9 adalah tidak melakukan akuntabilitas. Ingat, coaching ada berdasarkan goals yang ditentukan oleh si klien. Jadi agendanya adalah goal si klien. Jadi kalau agendanya adalah goal si klien, maka kita sebagai seorang coach ibaratnya adalah membuat film berseri atau membuat sinetron atau drama berseri, di mana satu cerita dengan ceritanya lain berkesinambungan. Banyak saya lihat coach di luar sana melenyapkan akuntabilitas, dan sesi-sesi coaching tidaklah berkesinambungan, tidaklah berkelanjutan. Ibaratnya mereka memperlakukan sesi coaching sebagai layaknya sesi training dan transfer ilmu, bahkan lebih parah, sesi motivasi. Tidak, the real coach adalah seorang coach yang mampu menerapkan akuntabilitas terhadap kliennya dalam rangka mencapai goals klien itu sendiri. Oleh karena itu, coaching adalah sebuah proses yang berkesinambungan dari satu sesi ke sesi lain dan semuanya berseri. Dan ingat juga, sukses adalah sebuah tindakan yang konsisten dan berkesinambungan dari hari ke harinya. Sampai bertemu lagi di sesi live coaching berikutnya, dan silakan hubungi kami kalau Anda memiliki pertanyaan di 45878861. Sampai jumpa.